Bapak, adik-adik semuanya, calon siswa dan siswi SMK Al-Falah Bandung. Untuk kesempatan kali ini, perkenalkan, nama Bapak Aun Fatur Rahman yang akan mengajar adik-adik semuanya nanti di jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Dan dalam kesempatan MPLS kali ini berbeda dengan biasanya, kalian semua akan mendapatkan materi MPLS secara daring dari rumah masing-masing karena memang kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kondisi dilaksanakan MPLS seperti ini. Nah, untuk materi kita, Bapak akan memperkenalkan salah satu alat yang dimiliki oleh SMK Al-Falah jurusan TKRO dalam kegiatannya nanti praktek dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Nah, Teknik Kendaraan Ringan ini adalah jurusan yang mengkhususkan di mana kalian nanti semua akan mempelajari tentang mobil. Ya. Nah, kita langsung saja alat yang akan kalian pelajari nanti, ya, lebih jelasnya itu di kelas 11, ya. Tapi sekarang Bapak akan memperkenalkan, ya, ini alat yang digunakan namanya adalah scanner. Ya, scanner terdiri dari dua benda. Yang pertama ini seperti tablet Android. Yang kedua ini adalah Bluetooth-nya. Ya, nah Bluetooth ini nanti untuk menghubungkan mobil dengan Android. Nah, kondisi sekarang semua mobil itu sistemnya sudah injeksi. Nah, di mana sistem injeksi ini terhubung dengan sistem komputerisasi, sehingga dalam pemeriksaan kerusakan bisa dilakukan dengan menggunakan alat yang namanya scanner ini. Ya, nah nanti adik-adik akan melihat bagaimana cara penggunaan alat ini lebih jelas. Ya, setidaknya untuk sekarang pengenalan dahulu. Nah, nanti ketika belajar praktek akan lebih jelas lagi. Baik, kita akan mulai bagaimana cara penggunaan alat ini. Oke, nah sekarang kita akan melihat, ya, untuk kendaraan ini dari segi sistem bahan bakarnya, ya, apakah ada kerusakan atau tidak. Nah, kerusakan ini nanti akan terlihat dari tanda yang diberikan oleh dashboard. Lihat di posisi kunci kontak on ini menyala. Nah, di sini ada gambar seperti engine. Ya, kita lihat beberapa saat gambar engine ini. Nah, kalau kondisi tidak ada masalah, maka dalam beberapa saat tanda ini akan menghilang. Ya, tanda ini akan menghilang. Nah, terlihat hilang, ya. Nah, itu berarti mobil tidak ada masalah. Oke. Nah, tadi adik-adik sudah lihat bahwa mobil ini tidak bermasalah, ya. Nah, tadi Bapak sudah coba bikin trouble untuk mobil ini. Sekarang kita lihat perbedaannya pada saat kunci kontak di posisi on. Nah, ini sama seperti tadi, ya, tanda check engine menyala yang warna oranye, gambar seperti engine. Kita lihat beberapa saat. Kalau tadi setelah beberapa saat lampu mati. Sekarang ini lampunya masih tetap hidup. Nah, ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa pada bagian engine, khususnya sistem bahan bakar, ini terjadi bermasalah, ya. Nah, cara memperbaikinya kalau ke bengkel itu biayanya bisa ratusan ribu, ya. Tapi karena SMK Al-Falah sudah memiliki alat ini, kita bisa mencoba nanti bagaimana cara menghilangkan tanda cek engine dan memperbaiki masalah sehingga mobil ini tidak bermasalah. Nah, kita lihat cara menggunakannya. Yang pertama, ini Bluetooth-nya untuk terhubung nanti dengan laptopnya, dengan tabletnya atau apapun itu, ya, dihubungkan. Ada di bagian bawah untuk memasangnya. Ini sudah dihubungkan. Kita tinggal memasangkan saja. Tandanya sampai ini menyala. Ya. Sekarang kita hubungkan dengan tablet ini. Ya. Kita akan mencari apa yang menjadi kerusakan sehingga si check engine ini menyala. Ya.
Pertama, ini aplikasinya X431. Kemudian pilih diagnostik. Nah, ini ada beberapa merekan mobil ya. Ini sudah lihat logonya Honda, berarti kita pilih Honda. Oke. Nah, sudah terhubung. Nah, ini 16 pin, artinya kakinya itu ada 16. Kita pilih. Tunggu sampai 100%. Oke. System selection. Nah, ini PGM-FI sama seperti di motor Honda ya. Kalau menggunakan scanner juga sama, ini PGM-FI. Kita lihat. Tunggu sampai 100%. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita akan mengetahui apa yang menyebabkan masalah sampai check engine menyala. Berarti kita read fault kode kesalahan atau kode kerusakannya seperti apa. Nah, ternyata ini keluar kodenya P0108 P0108. Ini ada dua, kodenya sama, berarti masalahnya sama ya. Hanya satu masalah sebenarnya. Yang jadi masalah adalah sensor manifold absolute pressure sensor circuit high voltage. Artinya check engine itu menyala karena memang ada sensor yang bermasalah. Namanya sensor manifold absolute pressure atau disebut MAP sensor. Nah, ini pasti akan diketahui ya, sehingga kerusakan ini kalau sudah diketahui kita tinggal cari masalahnya apa ya. Nah, kalau ini terhubung dengan internet, kita coba related search. Nah, ini akan terlihat di sini ada beberapa pilihan. Apa sih yang rusaknya? Ya. Map sensor. Nah, tadi kan terlihat yang bermasalah adalah map sensor. Ya. Kita misalkan lihat ini. Nah, ini kebetulan posisinya Honda juga, Honda Brio. Nah, sehingga kita bisa lihat permasalahannya ini map sensor. Kita belum tahu apakah copot, putus kabelnya atau bagaimana. Nah, setidaknya kita sudah tahu posisi map sensor itu di sini. Ya, sehingga karena ada kerusakan map sensor, maka check engine itu menyala. Nah, sekarang kita coba memperbaiki. Ya, kita periksa dulu apakah betul map sensornya copot atau bagaimana. Ya, oke, kita lihat dulu ya. Oke, ini kita lihat tadi posisinya kurang lebih dekat dengan filter ya, dengan filter udara. Ini kita lihat di sini. Oh, ternyata ini tidak terhubung ya. Ini hanya longgar saja atau lepas. Nah, sehingga untuk memperbaiki kita sudah tahu kerusakannya hanya ini saja ya. Sebenarnya sensornya sangat banyak, ada beberapa sensor. Nah, ini yang terlihat jelas ini tidak terhubung dengan baik, soketnya terlepas. Nah, maka untuk memperbaikinya cukup kita pasangkan saja ya sampai terdengar suara klik ya. Berarti ini kita sudah memperbaiki masalah tadi ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ke dalam. Oke, tadi kita sudah memperbaiki. Ternyata memang posisi sensornya ya hanya longgar saja kita pasangkan. Nah, namun ternyata setelah diperbaiki bisa dilihat ini kode check engine masih tetap menyala ya, masih tetap menyala. Nah, memang seperti itu kalau mobil dengan sistem injeksi atau motor dengan sistem injeksi, setelah kita perbaiki tetap kerusakannya terbaca ya. Nah, sehingga bagaimana cara memperbaiki ini, karena ini tetap jadi masalah. Nah, kalau ini menyala walaupun diperbaiki tetap jadi masalah. Nah, ini harus di reset istilahnya. Nah, sekali mereset kalau di bengkel resmi bisa sampai ratusan ribu. Nah, kalau dengan alat ini scanner ini sangat mudah sekali. Ini masih terbaca sensornya tadi. Nah, cara untuk memperbaikinya setelah dipasangkan tadi yang copot, kita sekarang akan mencoba menghapus ya kerusakan itu
dan juga menghilangkan check engine-nya, kita pilih clear power code. Nah, apakah usual? Oke. Nah, untuk menghapusnya maka posisi mesin itu harus mati, tapi kunci kontak posisi on. Ya, stop the engine. Oke. Nah, clear power memory complete. Oke, sekarang kita baca dulu. Kita baca dulu apakah masih ada. Nah, sudah tidak ada masalah. Kita lihat ke sana. Itu juga sudah hilang ya tanda check engine-nya. Coba kita coba matiin. Apakah dia akan mati beberapa saat? Kalau itu sampai hilang berarti masalah tadi sudah, itu hilang ya, artinya masalah tadi yang berhubungan dengan sistem injeksi itu sudah diselesaikan ya. Nah, itu cara untuk menghapus check engine dan memperbaiki sistem injeksi mobil yang sudah menggunakan sistem injeksi ya. Cara perbaikannya dengan menggunakan alat yang kita ada, scanner namanya, tapi dia diaplikasikan pada tablet ya, yang sudah ada terinstal aplikasi dalamnya. Oke, itu mungkin informasi yang berhubungan dengan jurusan teknik kendaraan ringan. Untuk lebih dalamnya, adik-adik nanti akan belajar lebih mendalam bagaimana cara mengaplikasikan, cara menggunakan alat ini secara lebih banyak lagi fungsinya, dan tentunya harus mempelajari dari awal. Tapi tidak usah khawatir ya, untuk mobil-mobil yang masih menggunakan sistem karburator juga akan kita pelajari ya. Itu saja mungkin informasi yang berhubungan dengan teknik kendaraan ringan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.